Hai, ketemu lagi di channel saya 3M Tesla Muhammad Misbahul Munir. Hari ini kita akan membahas mengenai kesalahan penggunaan cahaya berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Teman-teman, kalau kita perhatikan ya, bahwa pemeliharaan terutama di awal penerimaan ayam atau penerimaan DOC itu kita secara umum di masyarakat itu menggunakan cahaya 24 jam. Harapannya apa? Harapannya adalah untuk mengejar konsumsi pakan supaya dapat mencapai seperti yang diharapkan. Apakah hal ini benar? Sebelum kita melihat teori, maka kita memperhatikan pengalaman kita sehari-hari. Seandainya kita semua ini disuruh melean setiap malam 24 jam, kira-kira kuat atau tidak? Kira-kira kita mau makan di esok harinya atau tidak? Kira-kira kita akan sakit atau tidak? Jawabannya adalah tentu kita tidak akan kuat. Tentu kita akan lemes dan tidak mau makan. Tentu kemungkinan besar sakit itu ada. Itu kita, Pak dan Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya. Kalau memang kita aja seperti itu, janganlah kita memperlakukan ayam semacam itu. Itu logikanya. Kemudian perhatikan juga, mungkin ada teman-teman peternak yang telah memperhatikan situasi ini, bahwa jadi mungkin teman-teman ada yang berpengalaman menggunakan sistem cahaya yang lebih singkat, ada yang masih 24 jam. Pengalaman saya adalah ayam-ayam yang diberi cahaya selama 24 jam penuh, setelah vaksin itu langsung ngorok. Jadi langsung memiliki masalah di sistem pernapasan. Nggak lama gitu ada masalah yang lain lagi. Awalnya memang saya nggak ngerti. Awalnya itu bertahun-tahun. Suatu ketika kita punya trouble, sehingga cahaya itu memungkinkan untuk ditiadakan. Apa yang terjadi? Justru ayamnya lebih baik dibandingkan jika ia mendapatkan paparan cahaya selama 24 jam. Ternyata begitu. Nah, ini pengalaman. Sehingga saya merasakan bahwa ayam sama dengan kita. Lalu itu lama, antara pengalaman dan pengetahuan teoritis itu lama, bertentangan tentunya antara apa yang menjadi standar operasi dengan pengalaman itu tentu beda. Ternyata ayam-ayam yang dipelihara dengan lampu yang tidak 24 jam ternyata memiliki konsumsi lebih baik dan ternyata juga memiliki kemampuan menghadapi situasi lingkungan yang buruk itu juga lebih baik. Pos vaksinal biasanya ayam ngorok, enggak ternyata ini, dibandingkan dengan ayam-ayam yang 24 jam diberi cahaya. Nah, itu pengalaman. Lalu kemudian mari kita perhatikan lagi contoh antara orang desa yang belum mendapatkan akses listrik dengan orang-orang kota yang mendapatkan akses listrik berlebihan. Kita bandingkan bahwa daya tahan tubuh orang-orang yang tidak mendapat paparan cahaya yang berlebih alias malam harinya gelap, daya tahan tubuhnya akan lebih kuat dibandingkan orang-orang yang ada di kota. Apalagi orang-orang yang di kota ini secara umum tidak suka tanpa cahaya. Nah, maka dia lebih rentan terkena masalah berkaitan dengan sakit. Selanjutnya, secara teoritis ternyata ketika ayam ini tidak mendapatkan cahaya, maka hormon melatonin ini ternyata dirilis lebih banyak ketimbangan kalau dia ini mendapatkan paparan cahaya terus-menerus. Ada penelitian seperti itu. Dan melatonin ini berhubungan dengan banyak hal, memiliki peranan yang sangat vital terhadap metabolisme apapun, dengan pengaturan apapun di dalam tubuh. Bahkan dia ini sebagai timer di dalam tubuh. Kapan ia merilis ini, kapan ia merilis itu, kapan ia menghentikan ini, menghentikan itu. Itu ternyata dia punya peranan itu. Dan yang hari ini kita bicarakan, bahwa melatonin ini berfungsi dan berhubungan dengan, jadi melatonin ini
berfungsi dan berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh. Ternyata seperti itu. Melatonin hanya akan dapat dirilis jika dalam keadaan gelap. Saya ulangi lagi, melatonin dapat dirilis ketika dalam keadaan gelap. Jika dalam keadaan terang, itu sangat sedikit dibandingkan kalau dalam keadaan yang gelap. Dengan demikian, jika kita ini pengen diri kita sehat, pengen ayam kita sehat, maka berikanlah ruang agar melatonin dapat dirilis dengan baik. Kapan melatonin dirilis? Ketika dalam keadaan gelap. Nah, lupa bagaimana dengan konsumsi makanannya? Nah, seperti yang saya jelaskan di muka bahwa pengalaman saya tidak masalah. Namun demikian nanti kita akan menjabarkannya di video berikutnya ya. Ini kita sengaja untuk membuat berkaitan dengan pencahayaan dulu, nanti baru kita ngomong perkara manajemen pakan. Lalu coba perhatikan ya, kalau teman-teman kurang percaya, barangkali suatu ketika teman-teman telah mendapatkan feed intake yang sesuai dengan standarnya, lalu cepat-cepat mengurangi cahayanya. Akan berbeda jika kita mendapatkan konsumsi yang tidak standar, mengakibatkan kita mengulur waktu pencahayaan lebih lama. Akibatnya apa? Derajat kesehatan ayam itu tentu akan berbeda. Nah, ini kalau teman-teman kurang percaya. Jadi perhatikan saja. Terus bagaimana lighting yang baik itu? Ini ada kaitannya dengan tata laksana pemberian pakan. Jadi nanti kita akan bahas kemudian. Oke? Seperti itu, terima kasih. Teman-teman, jika ada pertanyaan dan komen, mohon untuk ditulis pada kolom komentar, dan mohon tekan like serta subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng. Bye.